memasuki materinya. Ada yang materi pertama kan, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, coba kalian masih ingat gak pelajaran kelas berapa coba reaksi redoks kalian pernah ketemu? Ya, di pelajaran kelas 10, tepatnya di semester 2. Oke, untuk itu silahkan kalian buka buku kimianya di kelas 10 bab waktu semester 2 tentang reaksi redoks. Ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, kita recall kembali nih ya kenangan-kenangan kita mengenai reaksi redoks itu. Oke, ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Dimana kalau reaksi reduksi apa sih? Penurunan bilangan oksidasi. Yes. Kemudian yang kedua ada reaksi oksidasi. Berarti reaksi oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, kalau kita ngomongin biloks ada aturannya. Ingat nggak? Sekarang kalian ingat kembali beberapa aturan bilangan oksidasi ini. Kenapa sih kita harus ingat? Biar mempermudah kalian dalam mempelajari materi penyetaraan reaksi redoks ini dan untuk mempermudah juga dalam mengerjakan soalnya ya. Tolong ingat kembali sebelum kalian melanjutkan video ini, gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan penyetaraan reaksi redoks ya. Untuk menyetarakan reaksi redoks itu sebenarnya ada dua langkah ya. Ada yang pakai cara setengah reaksi, ada pula nanti akan menggunakan cara yang seperti yang saya jelaskan seperti ini. Untuk yang setengah reaksi silahkan kalian pelajari sendiri gitu ya. Untuk tahapan penyetaraan reaksi redoks di sini saya rangkum menjadi 6 tahapan ya. Jangan dulu galau, jangan dulu resah Bu, banyak banget tahapannya, tenang aja ini semua gampang kok gitu ya. Yang penting kalian ikuti dulu tahapannya. Yang pertama itu harus menentukan perubahan biloks yang terjadi. Kemudian yang kedua menyetarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks. Yang ketiga kali silang hasil perubahan biloks yang nantinya hasil kali silang itu akan menjadi koefisien ya gitu. Kemudian yang keempat menjumlahkan muatan di reaktan dan juga produk. Dan yang kelima menyetarakan muatan antara reaktan dan produk. Gimana menyetarakan? Menyetarakannya gini, jika suasana asam berarti ditambahkan H+, ya, ingat tuh asam berarti H+. Jika dalam suasana basa berarti ditambahkannya adalah OH-. Dan yang terakhir adalah untuk menyetarakan oksigen yaitu dengan menambahkan H2O atau dengan menambahkan air. Oke, di sini kita akan latihan 2 soal, yang nomor 1 sama nomor 2. Oke, langsung aja kita latihannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 1. Kita tuliskan lagi soalnya. Ya, tapi dituliskannya dengan jarak ya. Jadi MnO4- ditambah berikan jarak dengan Fe gitu ya. Ditambah Fe2+ menghasilkan Mn2+ berjarak lagi. Ingat ya, bukan cuma yang Covid doang harus jaga jarak ya. Ini juga penulisannya harus jaga jarak. Oke, setelah selesai penulisannya, berarti langsung tahapan yang pertama apa? Menentukan perubahan biloks yang terjadi. Oke, berarti kita tentukan dulu biloksnya. Ini O, berarti kan Mn yang dicari ya, karena ada 2 unsur ya. Silahkan kalian ingat sendiri gimana cara menentukan mana yang harus dicari biloksnya ya. Oke, berarti O itu adalah -2, ada berapa? Ada 4, berarti dikalikan jadi -8x, berarti sama dengan -1 karena muatannya -1 gitu ya. Berarti Mn-nya berapa biloksnya? Biloksnya adalah +7. Oke, good. Sekarang Fe2+ dia sendirian, berarti berapa biloksnya? Langsung ya, sama dengan muatannya berarti +2. Lanjut Mn, berarti Mn berapa? Mn juga sama +2. Dan yang terakhir adalah Fe, berapa biloksnya? +3. Oke, sekarang kita tentukan berapa perubahannya dari +7 ke +2. Oke ya, dari +7 ke +2. Oke, berapa perubahannya dari +7 ke +2? Oke, perubahannya adalah 5 gitu ya. Dia mengalami reaksi apa sih? Reaksi reduksi apa oksidasi nih? Kalau +7 ke +2 berarti turun, jadinya reaksi reduksi. Oke, pintar. Lanjut Fe, dari Fe2+ berubah menjadi berapa? Fe3+ gitu. Berarti berapa perubahannya? Perubahannya adalah 1 gitu ya. Setelah kita melakukan penentuan biloks dan perubahannya, lanjut berarti yang kedua menyetarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks. Ingat ya, hanya mengalami perubahan biloks. Di sini O itu tidak mengalami perubahan biloks, jadi tidak usah kita
Setarakan. Yang di kiri Mn di reaktan ada berapa? Ada 1. Berarti yang di kanan ini ada berapa? Ada 1 juga. Sudah setara? Sudah. Ya, kemudian lanjut Fe di kiri ada 1, di kanan ada 1. Berarti sudah setara? Sudah setara. Berarti sudah selesai untuk penyetaraannya. Langsung kita masuk ke langkah nomor 3. Apa? Kali silang hasil perubahan biloks. Ini kan perubahan biloksnya ya. Mn itu perubahan biloksnya 5, Fe perubahan biloksnya berapa? Perubahan biloksnya adalah 1. Nah, sekarang dikali silang. Berarti karena yang 1 milik Fe, jadi dikali silang ke siapa? Ke si Mn. Pintar gitu ya. Jadi Mn biloksnya berapa? Biloksnya 1. Perlu ditulis nggak? Nggak usah. Gitu kan? Berarti langsung aja Mn O4 min ditambah berapa Fe? Berarti Fe-nya ada 5 biloksnya ya, berubah berarti biloksnya jadi 5. 5 apa? 5 Fe2 plus menghasilkan berapa Mn-nya? Ingat cuma 1, berarti nggak usah ditulis ya, berarti langsung Mn2 plus ditambah berapa Fe-nya? Fe-nya ada 5, berarti 5 Fe3 plus seperti itu gitu ya. Sekarang lanjut. Setelah itu berarti kita menentukan muatan yang ada di reaktan dan yang ada di produk. Sekarang yang ada di reaktan, muatannya berapa? Sekarang kita kalikan dulu ya. Muatannya ini yang paling atas gitu ya. Muatan dikali dengan koefisien min 1 dikali 1. Berarti kan min 1 dikali 1. Berarti kalau ini plus 2 dikali 5. Berarti yang ini plus 2 dikali 1. Yang ini plus 3 dikali 5 gitu ya. Berarti ini berapa? Ini min 1, ini plus 10, berarti yang ini plus 2, yang ini plus 15. Oke, sesama reaktan dijumlahkan, sesama dengan produk juga harus kita jumlahkan gitu ya. Berarti ini kita jumlahkan. Oke, berarti ini kita jumlahkan min 1 ditambah plus 10 berarti plus 9. Oke, plus 2 ditambah plus 15 berarti plus 17. Oke, plus 9 sama plus 17 berarti beda ya. Harus kita setarakan muatannya. Berarti antara reaktan dan harus kita setarakan berarti muatannya antara reaktan dan juga produk. Di reaktan plus 9, di produk plus 17. Ingat tadi mereka dalam suasana apa? Dalam suasana asam. Berarti kalau suasana asam ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan H plus gitu ya. Berarti si H plus ini nih kira-kira biar muatannya sama harus ditambahkan di kiri atau di kanan. Oke, H plus itu kan berarti muatannya positif ya, positif 1 gitu kan. Oke, berarti kira-kira harus ditambahin di kiri apa di kanan? Kalau misalkan H plusnya kita tambahkan di kanan, kalian bisa bayangin dari plus 17 ditambahkan positif lagi, berarti makin positif dong, menjauhi dari plus 9. Berarti yang paling tepat adalah H plusnya ditambahkan di mana? Di kiri, ditambahkan H plus. Berapa H plus yang harus ditambahkan biar dari positif 9 menjadi positif 17? Berarti ditambahin berapa? Ditambahkan dengan 8 gitu. Pintar ya. Setelah mereka muatannya sama kan? Di sini plus 8. Berarti jadinya berapa? Plus 17. Sama kan? Oke, berarti muatannya sudah setara gitu. Nah, sekarang berarti kita masuk langkah yang terakhir yaitu menyetarakan oksigen. Kalau menyetarakan oksigen berarti ditambah apa? Ditambah H2O. Berarti kira-kira ditambahinnya di kiri apa di kanan? Mana yang nggak punya oksigen? Di kanan. Berarti di sini ditambahkan dengan H2O gitu. Biar gampang, ada berapa H2O yang harus ditambahkan? Kita lihat dulu di sini H plusnya. Tadi menambahkan berapa H plus? 8H plus. Berarti di kiri biar sama si H-nya harus ada berapa? Harus ada 8. Nah, di sini kan dia udah punya angka indeksnya 2. Berarti di sini harus dikalikan dengan 4. Pintar. Gitu ya. Jadi 4H2O. Lihat. Di kiri berapa O-nya? O-nya 4. Di kanan pun akan sama jumlahnya 4. Seperti itu. Itu untuk penyetaraan reaksi dalam suasana asam. Kalau kita tuliskan reaksinya secara lengkap berarti MnO4 min ditambah 5Fe2 plus ditambah 8H plus menghasilkan
Mn2 plus ditambah 5 Fe3 plus ditambah 4 H2O. Bisa kalian buktikan sendiri, ini reaksinya akan setara. Oke, lanjut di nomor 2, NO3- ditulisnya berjarak ya, ingat. Nah, langsung aja ya kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu menentukan perubahan bilox. Nah, di sini silahkan kalian tentukan sendiri, di mana O-nya itu adalah -2 ya, berarti N-nya berapa? N-nya adalah +5 gitu ya. I-nya berapa? Berarti I-nya adalah -1. Sedangkan di sini O-nya juga sama -2, berarti N-nya berapa? N-nya adalah +2. Sedangkan I2 di sini berarti berapa nilai biloxnya? Biloxnya adalah 0. Kenapa? Karena dia homo gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita hubungkan yang mengalami perubahan bilox. Nah, di sini O dengan O tidak usah kita hubungkan karena dia sama-sama biloxnya ya. Berarti NO2 dari +5 menjadi +2 gitu ya. Berapa perubahannya dari +5 ke +2? Perubahannya adalah 3 gitu. Nah, sekarang yang I itu dari -1 menjadi 0. Berarti berapa perubahannya? Perubahannya adalah 1 gitu. Nah, kemudian sekarang tinggal kita apa? Tinggal kita setarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Ingat, yang hanya mengalami perubahan bilox. Di sini O tidak mengalami perubahan bilox, jadi tidak usah kita setarakan walaupun jumlah antara reaktan dan produk berbeda. Nah, sekarang tinggal kita setarakan antara N di reaktan berapa jumlahnya? 1. N di produk jumlahnya berapa? 1. Berarti tidak usah disetarakan karena sudah setara. Kemudian yang I di reaktan jumlahnya 1. Sedangkan I di produk jumlahnya adalah 2. Berarti harus disetarakan. Yang mana yang harus dikalikan? Berarti yang dikalikan itu adalah yang kiri gitu kan ya. Yang kiri berarti harus dikalikan dengan 2. Nah, karena dia dikalikan 2 perubahan unsurnya, berarti perubahan biloxnya pun dikalikan dengan 2 gitu ya. Jadi sama gitu, sama-sama dikalikan gitu. Berarti 1 dikali 2 berapa? 2. Berarti itulah perubahan biloxnya gitu. Nah, sekarang tinggal kita apa? Tinggal kita kali silang perubahan bilox. Berarti yang 3 yang milik N berarti dikalikan menjadi milik I, sedangkan yang 2 menjadi milik si N. Berarti NO3 koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 2. 2 apa? 2 NO3- ditambah I koefisiennya berapa? 3. Karena dia sebelumnya punya 2 berarti dikalikan. 3 dikali 2 berapa? 6. 6 apa? Berarti 6 I- menghasilkan berapa? NO berarti 2 ya. 2 NO gitu. Berarti ditambahkan I2-nya berarti berapa? 3 gitu ya. Pintar. Berarti 3 I2. Oke, berarti sekarang tinggal kita menentukan muatan antara di reaktan dan muatan antara di produk. Berarti ini muatannya adalah -1 dikali 2. Koefisiennya 2 ya. Di sini -1 dikalikan 6. Di sini ada nggak muatannya? Nggak ada. Berarti kita isi sebagai 0. Ini juga nggak ada muatannya, berarti sebagai 0. Berarti -2 dikali 2 berapa? -2. -1 dikali 6 -6. Ini berarti 0 ya. -2 ditambahkan dengan -6 berarti -8. 0 ditambahkan dengan 0 berarti 0 gitu. Nah, sekarang kan belum setara. Kita setarakan dong antara reaktan dan produk dengan menambahkan apa? Dia dalam suasana apa? Dia dalam suasana asam. Berarti kalau asam itu harusnya ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan H+ gitu ya. Nah, sekarang si H+ itu kan yang tadi saya katakan, berarti nilainya positif dong. Nah, berarti si positif ini kira-kira ditambahkan di kiri atau di kanan? Kalau kita tambahkan di kanan berarti wow, dari 0 ditambahkan dengan positif semakin positif gitu kan. Berarti yang lebih tepat si H+-nya ditambahkan di mana? Ditambahkan di kiri. Berarti di sini ditambahkan dengan H+. Berapa H+ yang harus ditambahkan biar sama-sama nilainya 0? Berarti harus ditambahkan juga 8H+ gitu kan ya. Ini jadinya +8. -8 ditambah 8 0. Sudah setara gitu ya. Berarti sekarang tinggal yang terakhir. Tapi yang terakhir menyetarakan jumlah O dengan menambahkan H2O. Nah, kira-kira H2O-nya di kiri atau di kanan? Kita lihat dulu. Di kiri jumlah oksigennya ada berapa? Di sini 3, koefisiennya 2, berarti jumlahnya 6 gitu kan ya. Kalau di sini berarti jumlah O-nya berapa? Di sini kan 1
1 kali 2 berarti 2. Lebih banyak yang di kiri apa yang di kanan? Yang di kiri. Berarti H2O lebih tepat ditambahkan di mana? Di kanan. Berarti ditambahkan dengan H2O. Berapa H2O yang harus ditambahkan? Nah, kita patokannya sama H aja gitu. Di kiri ada berapa H plus? Ada 8H gitu ya. Berarti di kanan dia baru punya 2. Berarti harus dikalikan berapa? Harus dikalikan dengan 4 gitu. Coba sekarang kalian setarakan sendiri. Di sini O-nya berarti ada berapa? Di sini O-nya berarti ada 4. 4 tambah 2 6. Sama. Bukan sulap, bukan sihir gitu ya. Jadi untuk menyetarakan H plus langsung tersetarakan juga oksigennya. Berarti kalau kita tuliskan gitu ya. Kalau kita tuliskan reaksi sempurnanya berarti 2 NO3 min ditambah 6 I min ditambah 8H plus menghasilkan 2 NO ditambah 3 I2 ditambah 4 H2O seperti itu. Gitu ya nak ya. Oke, mungkin contoh yang bisa saya berikan 2. Sebenarnya saya pengen ngasih contoh lebih, bisa 10, bisa 20 gitu ya. Tapi nanti videonya bisa berjam-jam gitu ya. Oke, demikian untuk penjelasan dari persamaan reaksi redoks ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di WhatsApp group. Untuk soalnya akan saya berikan setelah materi ini ya. Jadi nanti silahkan soalnya kalian screenshot. Oke, terima kasih. Oke, ini untuk contoh soalnya ya. Baik kan saya cuma memberikan 2 soal. Nanti untuk latihan selanjutnya akan saya berikan selanjutnya gitu ya. Oke, ini untuk 2 soalnya silahkan kalian screenshot sekarang dan catat di buku catatan kalian dan jangan lupa untuk dikerjakan. Oke, demikian untuk materi kita hari ini mengenai penyetaraan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sel volta gitu ya. Oke, anak-anakku yang cerdas, anak-anakku yang solihah, tetap semangat. Jangan kalian menyerah dengan keadaan seperti ini. Ingat kalian sudah kelas 12, tahun terakhir kalian di sekolah ini. Tolong pikirkan masa depan kalian. Pikirkanlah apakah kalian akan melanjutkan langsung bekerja atau kalian akan melanjutkan langsung ke kuliah. Itu adalah sebuah pilihan yang harus kalian yakin dari sekarang. Jangan kalian masih ragu, jangan kalian masih galau, kalian nanti mau ngapain, tapi kalian dari sekarang harus mulai menentukan nanti kalian mau apa setelah lulus dari sini gitu ya. Perjuangan kalian belum selesai, justru setelah lulus dari sekolah inilah perjuangan sesungguhnya kehidupan kalian akan dimulai. Tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa tetap sehat gitu ya. Sehat pikiran, juga sehat hati dan mental kalian. Oke, sampai bertemu di